Imam Ahmad meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk manusia, kecuali untuk Yusa pada saat beliau menuju Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin, wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa syabihi ajmain amma ba'du. Sahabat muslim rahimakumullah, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 nabi dan rasul. Namun, apakah sahabat muslim tahu bahwa jumlah para nabi dan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di dunia ini ternyata lebih dari 25 nabi dan rasul? Sebagaimana dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Jumlah para nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang, mereka sangat banyak." Dari hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa jumlah nabi yaitu ada 124.000 orang, dan di antara 124.000 nabi tersebut, terdapat 315 rasul yang Allah utus di dunia ini. Maka dari itu, untuk kali ini kisah Muslim akan mengisahkan tentang salah satu nabi, yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu nabi yang Allah utus pada kaum Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, yaitu Nabi Yusa alaihi salam. Nasab Nabi Yusa alaihi salam yaitu Yusa bin Nun, bin Afroim, bin Yusuf, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim alaihi salam. Ahlul Kitab biasa menyebutnya dengan panggilan Yusa saudara sepupu Hud. Dan di kalangan kaum Yahudi dan Nasrani, Nabi Yusa disebut dengan nama Yosua. Allah menyebut Yusa dalam Al-Quran, namun tidak menyebutkan namanya secara jelas, yaitu dalam kisah Khidir sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, serta Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya. Berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang dimaksud muridnya dalam ayat tersebut adalah Nabi Yusa alaihi salam. Kenabian Yusa disepakati oleh ahli kitab. Dialah yang mendapatkan tugas meneruskan tugas yang harus diemban Bani Israel sepeninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Dari riwayat Muhammad bin Ishaq, bahwa kenabian Musa dialihkan kepada Yusa di akhir usia Musa, Nabi Musa menemui Yusa dan memberitahu kepadanya apa saja perintah dan larangan yang diwahyukan Allah kepadanya. Menjelang berakhirnya 40 tahun masa hukuman yang dialami Bani Israel, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghitung jumlah mereka berdasarkan suku-suku yang ada, lalu menetapkan 12 pemimpin yang disebut nakib pada setiap sukunya. Hal tersebut sebagai persiapan untuk melakukan peperangan menghadapi kaum tiran yang menguasai Baitul Maqdis, setelah mereka keluar dari situasi yang membingungkan. Dan karena hal tersebutlah, mengapa Nabi Musa alaihi salam mencungkil mata malaikat maut Israel. Karena Nabi Musa tidak tahu bahwa yang datang adalah malaikat maut. Sebab, beliau sedang menjalankan sebuah perintah yang beliau perkirakan akan dapat diwujudkan pada zamannya. Padahal dalam takdir Allah, hal tersebut tidak akan terjadi pada masa hidupnya, tetapi akan terjadi pada zaman muridnya, yaitu Yusa bin Nun. Sahabat muslim rahimakumullah, Nabi Harun alaihi salam wafat 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu Nabi Musa wafat ketika beliau sedang mengawali perjalanan menuju Baitul Maqdis.
Karena Nabi Musa sempat berdoa ketika wafat agar didekatkan dengan Baitul Maqdis, dan Allah pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam wafat, Yusha bin Nun memimpin pasukan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Ahli kitab dan kalangan ahli sejarah menyebutkan, Nabi Yusha membawa kaum Bani Israel mengarungi sungai Urdun, dan menepi di kota Ariha. Ariha adalah kota dengan benteng terkuat dan bangunan-bangunan yang tinggi, serta penduduk yang banyak. Nabi Yusha mengepung kota tersebut selama 6 bulan. Suatu hari, mereka mengepung dan menghantam kota itu dengan tanduk-tanduk binatang, dan mereka semua bertakbir hingga benteng-benteng di kota itu rusak dan runtuh. Mereka kemudian mengambil harta rampasan perang yang ada di kota itu. Mereka memerangi banyak sekali raja, dan menurut salah satu sumber, Nabi Yusha berhasil mengalahkan 31 raja Syam. Ahli kitab menyebutkan, pengepungan Nabi Yusha berakhir pada hari Jumat setelah asar. Pada saat matahari hampir terbenam, dan akan memasuki hari Sabtu, yang mana di hari tersebut mereka diharuskan fokus untuk beribadah, maka Nabi Yusha berkata kepada matahari, "Engkau diperintah, aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari agar tidak terbenam demiku." Allah kemudian menahan pergerakan matahari, hingga Nabi Yusha leluasa menaklukkan Baitul Maqdis, dan Allah juga memerintahkan bulan untuk berhenti berputar dan tidak terbit. Imam Ahmad meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya, matahari tidak pernah ditahan untuk manusia, kecuali untuk Yusha pada saat beliau menuju Baitul Maqdis." Imam Ahmad juga meriwayatkan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang nabi yang melakukan peperangan lalu berkata kepada kaumnya, "Jangan ikut serta bersamaku, orang yang telah menikah dan hendak berjima dengan istrinya, namun belum sempat melakukannya. Orang yang mendirikan bangunan, namun belum menyempurnakan atapnya. Orang yang membeli kambing atau unta, dan dia sedang menunggu kelahirannya." Lalu, ketika nabi tersebut telah dekat pada sebuah negeri setelah salat asar, maka dia berkata kepada matahari, "Engkau diperintah, aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah dia sesaat demiku." Maka atas izin Allah, dia berhasil menaklukkan negeri tersebut. Lalu, mereka mengumpulkan ganimah, yaitu harta rampasan perang. Kemudian dinyalakanlah api untuk membakarnya, namun api tersebut tidak dapat membakarnya. Maka Nabi Yusha berkata, "Di antara kalian ada orang yang menyembunyikan ganimah, hendaklah dari setiap kabilah mengutus satu orang untuk bersumpah kepadaku." Mereka kemudian bersumpah setia kepadanya, dan ada seseorang yang berjabat tangan dengannya. Lalu Nabi Yusha berkata, "Yang mencuri harta rampasan adalah salah seorang di antara kabilahmu, maka suruhlah semua orang di kabilahmu untuk bersumpah kepadaku." Lalu semua orang di kabilah itu bersumpah, dan ada 2 atau 3 orang yang berjabat tangan dengan Nabi Yusha. Maka Nabi Yusha berkata, "Kalianlah yang menyembunyikan ganimah." Ternyata benar, mereka mengeluarkan sebongkah emas sebesar kepala kerbau. Lalu mereka meletakkan emas tersebut di atas tumpukan ganimah lainnya di atas tanah. Api kemudian dinyalakan, dan membakar semua ganimah tersebut. Karena ganimah pada masa Nabi sebelumku tidak dihalalkan. Kemudian ganimah diperbolehkan untuk kita, karena Allah mengetahui bahwa kita lemah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, ketika Bani Israel telah berhasil menundukkan Baitul Maqdis, mereka diperintahkannya masuk sambil membungkuk. Sebagai sikap merendah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya, berupa kemenangan besar yang dahulu pernah Allah janjikan kepada mereka. Di samping itu, mereka juga diperintahkan ketika memasukinya untuk mengatakan, "Hitatun," yang berarti hapuskan dosa-dosa kami yang telah lalu, akibat perbuatan maksiat yang pernah kami lakukan. Namun, Bani Israel membangkang dari perintah tersebut, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan. Mereka memasuki kota tersebut dengan merangkak dan berkata, "Hintatun fi syairah," yang artinya,
limpahkan kepada kami biji-biji gandum, sebagai sikap ejekan dan pembangkangan atas perintah Allah Ta'ala. Kejadian ini Allah kisahkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 161 dan 162, serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka, diamlah di negeri ini saja Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskan kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu, mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit, disebabkan kezaliman mereka. Karena sikap mereka yang membangkang, maka Allah memberikan hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petaka dari langit kepada mereka, yaitu penyakit taun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya penyakit ini taun merupakan bagian dari azab yang ditimpakan kepada salah satu kaum dari umat sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu, Bani Israel menetap di Baitul Maqdis dan dipimpin oleh Nabi Yusa alaihi salam dengan kitabullah Taurat hingga akhir hayatnya. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusa hidup selama 27 tahun, dan Nabi Yusa wafat pada usia 127 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim rahimakumullah, itulah kisah dari Nabi Yusa alaihi salam, yang dapat menghentikan peredaran matahari dan bulan, agar mereka dapat memenangkan peperangan di Baitul Maqdis atau Palestina sekarang. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Dan untuk sahabat Muslim yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari kisah Islam menarik lainnya. Sekian untuk kisah kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menceritakan kisah ini. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.